Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadeni Umar dari Program Studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan konsep persamaan diferensial. Adapun video ini saya buat sebagai penugasan akhir pada mata kuliah persamaan diferensial yang diampu oleh dosen kami, Bapak Zulfikar Busra, MSI. Baik, sebelum kita masuk ke dalam konsep persamaan diferensial, di sini saya ingin memperkenalkan apa itu persamaan diferensial. Jadi, persamaan diferensial adalah suatu persamaan matematik yang menghasilkan fungsi yang tidak diketahui turunannya terhadap satu atau lebih variabel bebas. Nah, dalam proses persamaan diferensial ini kita membutuhkan konsep-konsep dari turunan dan integral. Oleh karena itu, pada persamaan diferensial ini akan ada kaitannya atau hubungan antara turunan dan integral. Nah, turunan sendiri kita dapat melihat pada bentuk persamaan diferensial, di mana setiap suku atau persamaan tersebut mengandung turunan-turunan, baik turunan pertama, turunan kedua, dan seterusnya. Sedangkan untuk pengintegralan sendiri dilakukan pada saat proses untuk mencari solusi persamaan diferensial. Jadi tujuan dasar dari persamaan diferensial ini, kita ingin mencari solusi yaitu sama dengan berapa. Nah, dalam penentuan solusi ini tidak selamanya kita menemukan y-nya secara utuh, y sama dengan berapa, tetapi kita bisa saja menemukan y-nya ini masih terkombinasi dengan bentuk-bentuk polinom ataupun bentuk-bentuk transenden. Bentuk transenden yang dimaksud seperti ln y sama dengan sesuatu ataupun dia dalam bentuk eksponensial, baik eksponensial ataupun juga bentuk polinom. Nah, selanjutnya persamaan diferensial ini diklasifikasikan atau dikelompokkan berapa jenis. Yang pertama diklasifikasikan berdasarkan tipenya. Nah, persamaan diferensial ini memiliki dua tipe. Yang pertama, dia dalam bentuk persamaan diferensial biasa dan juga persamaan diferensial parsial. Pada persamaan diferensial kita singkat sebagai PDB, biasanya ditulis dalam bentuk turunan D kecil dan memuat satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Sedangkan untuk persamaan diferensial parsial biasanya kita menemukan dalam bentuk turunan yang memuat bentuk notasi turunannya adalah menggunakan do, atau juga bisa kita lihat pada variabel terikatnya. Biasanya dia memuat satu atau lebih variabel terikat dan satu variabel bebas. Nah, PDB dan PDP juga biasa kita temui dalam bentuk sistem persamaan diferensial, atau di mana PDB atau PDP ini memuat dua atau lebih persamaan diferensial, sehingga dapat kita katakan sebagai sistem persamaan diferensial biasa dan juga sistem persamaan diferensial parsial. Nah, adapun notasi penulisan yang biasa digunakan dalam persamaan diferensial, yang pertama ada notasi Leibniz, kemudian ada notasi pangkat, kemudian ada notasi dot, dan notasi subscript. Gitu. Selanjutnya, persamaan diferensial dapat diklasifikasikan berdasarkan ordernya. Jadi, pada persamaan diferensial ada beberapa orde. Yang pertama ada orde 1, kemudian ada orde 2 atau orde tingkat tinggi, kemudian ada orde 1 derajat n. Nah, untuk orde 1 berlaku beberapa metode berdasarkan jenis persamaan diferensialnya. Yang pertama ada diferensial dengan cara pemisahan variabel. Ada PD homogen, kemudian ada PD non homogen. Selanjutnya ada PD eksak, lalu ada PD non eksak, kemudian ada PD linear, lalu ada PD Bernoulli. Pada penyelesaian PD linear memiliki dua metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama, metode parameter teorema Lagrange.
Yang kedua adalah metode faktor integrasi Bernoulli. Kemudian untuk orde n tingkat tinggi kita akan mendapatkan PD linear, yang dimana untuk mencari solusi dari PD linear kita menggunakan dua metode. Yang pertama metode homogen dan yang kedua metode non homogen. Untuk tipe kedua pada persamaan diferensial yaitu persamaan diferensial parsial. Nah, pada persamaan diferensial parsial ini ada beberapa jenis berdasarkan bentuk persamaannya. Yang pertama ada persamaan eliptik, yang kedua persamaan parabolik, kemudian yang ketiga persamaan hiperbolik. Nah, untuk menentukan persamaan eliptik, parabolik, dan hiperbolik ini ditentukan dari nilai diskriminannya, yang dimana nilai diskriminan ini diambil dari koefisien pada setiap partisi, pada setiap deret suku yang ada pada persamaan diferensial parsial. Baik, kita kembali pada bentuk persamaan diferensial berdasarkan ordenya, yang dimana di sini kita membahas pertama yang terkait dengan PD dengan orde 1. Ya, untuk PD orde 1 telah saya sebutkan jenis-jenis PD yang berlaku. Yang pertama ada PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Yang dimaksud dari PD yang dapat dipisahkan, jadi terdapat suatu bentuk umum dari persamaan diferensial seperti ini. Kemudian kita pisahkan variabelnya sesuai dengan jenis variabelnya. X dengan Y itu terpisah. Nah, apabila bentuknya terpisah atau di mana dx-nya ini berpasangan dengan fungsi x, kemudian dy-nya ini berpasangan dengan fungsi y, maka itu disebut sebagai suatu PD yang variabelnya dapat dipisahkan. Sehingga untuk menyelesaikannya, langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses pengintegralan agar nilai dx dan dy-nya ini bisa dihilangkan. Nah, dari bentuk pengintegralan tersebut sehingga kita akan menemukan solusi dari persamaan diferensialnya, yaitu y sama dengan sesuatu, bisa saja dalam bentuk persamaan polinom ataupun dia dalam bentuk persamaan transenden yang memuat unsur ln atau eksponensial yang ditambah dengan nilai konstanta atau c. Selanjutnya adalah PD dengan jenis homogen atau PD homogen. Nah, sebenarnya pada persamaan diferensial orde 1, setiap tingkatan penyelesaiannya itu sebenarnya saling berkaitan, yang dimana ketika kita mendapatkan sebuah PD yang variabelnya tidak dapat dipisah, maka langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan membuatnya sebagai dengan melakukan metode pendekatan PD homogen. Nah, PD homogen ini di dalamnya kita harus mengubahnya, PD tersebut kita harus mengubahnya dalam bentuk persamaan diferensial dengan variabel dapat dipisah, sehingga ketika kita menyelesaikannya kita kembali menggunakan aturan pada persamaan diferensial variabel yang dapat dipisah. Jadi seperti itu. Nah, apabila PD-nya merupakan PD non homogen, maka kita harus membuat PD non homogen ini menjadi homogen. Kemudian ketika kita menemukan bentuk homogennya, kemudian kita bentuk PD ini menjadi PD yang dapat variabelnya dapat dipisah, sehingga dalam penyelesaiannya kembali kita menggunakan aturan-aturan pada persamaan diferensial variabel yang dapat dipisah. Jadi sebenarnya mereka itu PD-nya itu saling berantai seperti itu, dari non homogen kemudian kita homogenkan, kemudian kita buat menjadi unsurnya berpisah, yaitu menjadi variabel dapat dipisah. Oke, jadi tipe persamaan diferensial orde 1 homogen ini merupakan tipe persamaan diferensial yang dimana terdapat kendala atau masalah unsur X dan Y-nya ini tidak dapat dipisah, sehingga itu tadi yang saya katakan bahwa persamaan diferensial orde 1 homogen ini kita harus membawanya ke dalam bentuk persamaan diferensial variabel yang dapat dipisah. Adapun beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah
Pertama, kita melakukan pemisalan yang dimana kita mengambil unsur Z itu sama dengan Y per X, sehingga kita memperoleh nilai Y-nya sama dengan XZ. Kemudian Y-nya ini kita turunkan terhadap X dan terhadap Z. Dari hasil penurunan dan nilai Y-nya ini kita substitusi ke dalam bentuk persamaan diferensial yang awal. Kemudian kita lakukan penyederhanaan sehingga kita bisa mendapatkan celah untuk mendapatkan bentuk persamaan diferensial yang dimana variabelnya dapat dipisah. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk PD yang dapat variabelnya yang dapat dipisah, kita melakukan proses pengintegralan kembali, kemudian penyederhanaan sehingga mendapatkan solusi persamaan diferensial. Nah, selanjutnya pada PD tipe persamaan diferensial order 1 non homogen ini sama halnya kita membuatnya dalam bentuk homogen, kemudian dari gen ini kita membentuknya dalam bentuk persamaan diferensial dengan variabelnya dapat dipisah. Nah, untuk menentukan ciri-ciri apakah dia ini non homogen, kita bisa melihat pada bentuknya yang dimana terdapat penambahan konstanta pada fungsi X dan Y. Apabila dipindah ruaskan akan membentuk sebuah bentuk persamaan non homogen dimana ruas kanannya itu bernilai tidak sama dengan 0. Nah, dalam penyelesaiannya kita melakukan yang pertama adalah setiap suku dari fungsi X maupun fungsi Y itu kita melakukan penurunan terlebih dahulu. Nah, sehingga dari turunan tersebut kita masukkan kembali ke dalam persamaan diferensial non homogennya. Kemudian kita lakukan penyederhanaan sehingga bertujuan untuk menghasilkan PD homogen. Dari PD non homogen lagi kemudian kita arahkan untuk membentuk sebuah persamaan diferensial dengan variabel dapat dipisah. Lalu pada persamaan variabel dapat dipisah ini kita melakukan aturan-aturan yang berlaku pada PD variabel dapat dipisah seperti pengintegralan, kemudian penyederhanaan, kemudian kita mendapatkan solusi dari PD order 1 non homogen. Nah, begitupun juga dengan eksak dan non eksak. Untuk PD eksak sendiri itu memiliki syarat seperti ini. Nah, dimana untuk suku pertama atau M-nya itu diturunkan terhadap Y itu sama dengan N-nya yang diturunkan terhadap X. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan pengintegralan terhadap M atau N. Nah, apabila kita melakukan pengintegralan terhadap M, maka kita integralkan terhadap X. Apabila kita integralkan N, maka kita integralkannya terhadap Y. Nah, setelah kita melakukan pengintegralan, kemudian kita melakukan penurunan. Apabila di awal kita integralkan M, maka ketika kita menurunkan hasil integral M, kita turunkannya terhadap Y. Sebaliknya, jika kita integralkan fungsi N, maka hasil integralnya tersebut kita turunkan terhadap X, sehingga akan kita temukan M do M per do X itu sama dengan do N per do Y. Nah, hasil dari persamaan tersebut kita akan mendapatkan nilai C-nya, yang dimana nilai C-nya ini menjadi solusi umum persamaan diferensial. Untuk persamaan diferensial non eksak di sini ya, kita akan mendapatkan kendala di mana syarat untuk eksak ini tidak berlaku pada non eksak, atau dengan kata lain di mana do M per do X-nya ini tidak sama dengan do N per do Y, sehingga pada prosesnya ini kita membutuhkan yang namanya menentukan nilai mu, atau kita melakukan faktor integrasi agar dari hasil faktor integrasi ini kita menemukan PD eksak. Nah, dari PD eksak ini kemudian kita bisa melakukan penyelesaian berdasarkan syarat dari PD eksak, yang dimana do M per do X-nya itu sudah sama dengan do N per do Y-nya. Nah, untuk menentukan nilai mu-nya sendiri ini
ada beberapa syarat seperti ini. Jadi ini yang berlaku pada PD non eksaknya. Oke, selanjutnya jenis PD OD1 adalah persamaan diferensial linear. Nah, setelah kita membahas terkait dengan jenis PD variabel dapat dipisah hingga PD non eksak, selanjutnya kita masuk ke dalam persamaan diferensial linear pada orde 1. Oke, pada persamaan diferensial linear ini kita akan menemukan dua metode. Yang pertama metode parameter Lagrange dan metode faktor integrasi Bernoulli. Oke, sebelum kita masuk ke dalam dua metode tersebut, di sini saya ingin memperkenalkan bentuk umum dari PD linear orde 1. Nah, pada dasarnya bentuk linear orde 1 ini terbentuk pada bentuk persamaan diferensial secara umum, yaitu terdapat fungsi x dx ditambah dengan fungsi y dy sama dengan 0. Nah, di sini kita menganggap bahwa untuk fungsi x m itu bernilai pxy. Kemudian untuk fungsi n, fungsi y di mana nilai n-nya ini sama dengan 1. Sehingga dapat kita peroleh bahwa dy per dx itu ditambah pxy sama dengan px. dy ini diambil dari kita ingin membentuknya dalam bentuk persamaan diferensial sehingga terdapat unsur dy per dx. Selanjutnya kita ingin mencari solusi y-nya sama dengan apa. Nah, untuk mencari solusi y pada persamaan diferensial linear, metode pertama yang bisa kita lakukan adalah metode parameter Lagrange. Jadi sebenarnya pada penjelasan saya ini saya akan memperlihatkan turunan atau proses kenapa kita bisa mendapatkan bentuk solusi dari metode parameter Lagrange menurut pendapat atau pandangan dari Lagrange sendiri. Nah, di sini Lagrange memisalkan PD orde 1 terdapat PD orde 1 homogen yang dalam bentuk seperti ini, dy per dx ditambah px y sama dengan 0. Kemudian Lagrange melakukan pemindahan ruas sehingga px y ini pindah ruas ke sebelah ruas kanan. Kemudian Lagrange melakukan pemisahan variabel yang dimana untuk variabel dy ini bergabung dengan fungsi y. Begitupun dengan dx bergabung dengan fungsi x, sehingga dapat dituliskan seperti ini. Apabila y-nya pindah ke kiri, maka dia menjadi super y dan dx-nya menjadi min px dx. Kemudian Lagrange melakukan pengintegralan kedua ruas sehingga menghasilkan ln y plus c sama dengan min integral px dx. Nah, kemudian Lagrange melakukan eksponensial lagi, di mana ln y itu sama dengan min integral px dx, c-nya pindah ruas ke kanan, walaupun dia pindah ruas, tetapi hasilnya kita menganggapnya sebagai nilai ditambah dengan c. Tapi karena kita tidak tahu apakah c ini negatif positif, maka kita menambahkannya dengan c saja, gitu. Selanjutnya kedua ruas kita eksponensialkan sehingga didapatkan nilai y-nya sama dengan c dikali e pangkat min integral px dx. Nah, selanjutnya y-nya itu kita buat dalam bentuk logaritma asli, itu kita lenkan. Sehingga kedua ruas kita lenkan menghasilkan ln y sama dengan ln c dikurangi ln e berpangkat seharusnya di sini positif karena minusnya pindah ke bawah, jadi ln c dikurang ln e pangkat integral px dx. Kemudian bentuk ini kita turunkan sehingga untuk penurunannya ln y diturunkan menghasilkan ln y dy per dx menghasilkan seper y dy per dx sama dengan seper cx. Kita turunkan terhadap x sehingga kita mendapatkan seper cx
dcx per dx dikurangi dengan d integral px dx per dx. Nah, kemudian bentuk ini kita mencoba, Langgeng mencoba untuk mengubahnya dalam bentuk turunan notasi aksen, sehingga dapat dituliskan y aksen per y sama dengan c aksen x per cx y dikurangi pxy. Nah, dalam bentuk ini, Langgeng mencoba untuk mengubahnya kembali dalam bentuk turunan dy per dx atau dy per dx dy per dx ditambah dengan pxy. Nah, sebenarnya bentuk ini dimulai dari sini, dibentuk dari sini, kemudian pcy-nya ini pindah ruas. Nah, setelah itu untuk c aksen x per cx ini kita pindahkan ke ruas. Jadi ini c aksen x sama dengan cx ini bisa kita ubah menjadi seper c aksen x y. Nah, di mana kedua ruas kita y kan, kita kali y, sehingga di sini hasil y-nya habis, sehingga ketika kedua ruas kita kalikan dengan y, maka seper y dy per dx dikali y itu sama dengan dy per dx pxy sama dengan seper c dikali c aksen xy. Nah, kemudian substitusikan nilai y-nya yang kita dapatkan. Nah, dy per dx ditambah pxy adalah bentuk dari qx, sehingga kita ubah menjadi qx sama dengan c aksen x per c dikali dengan nilai y-nya tadi, yaitu c dikali e pangkat min integral px dx. Kemudian c-nya kita habiskan, sehingga untuk c aksen x ini kita ubah dalam bentuk turunan dc per dx. Oke, selanjutnya bentuk yang ini tadi yang kita dapatkan, qx sama dengan dc per dx dikali e pangkat min integral px dx. Ini kita lakukan pemindahan ruas. Kita pindahkan e berpangkat ini, kita pindah ruaskan ke kanan, ke kiri. Kemudian kita bisa melihat bahwa seper e pangkat min integral px dx ini kita dapat mengubahnya, sehingga 1 per e ini bernilai positif. Jadi kita naikkan ke atas, jadi minusnya hilang, sehingga e pangkat integral px dx dikali qx sama dengan integral dc per dx. Kedua ruas kita integralkan, sehingga diperoleh nilai integral dc per dx nya itu adalah cx. Kita integralkan terhadap x, kemudian ini nilainya tetap. Sebenarnya bukan nilainya tetap, nilainya tetap. Kita tetap menuliskannya seperti ini karena kita tidak tahu nilai sebenarnya itu seperti apa. Jadi hasil dari integral dc per dx adalah c x ditambah dengan d. Jadi ini adalah bentuk integral dari hasil integral dari dc per dx. Kemudian kita bisa menentukan nilai solusi umum PD-nya karena kita sudah menemukan nilai C-nya. Sehingga untuk Y sama dengan C dikali E pangkat integral PX dx itu sama dengan integral E pangkat integral PX dx dikali QX dikali E pangkat min integral PX dx plus D. Nah, seperti itu cara Langgeng pada metode parameter untuk menentukan solusi umum dari persamaan diferensial linear order 1. Nah, selanjutnya cara yang digunakan pada Bernoulli, metode faktor integrasi. Nah, di sini Bernoulli juga menyatakan bahwa terdapat dy per dx. Menurut pandangan Bernoulli, di sini terdapat bentuk dy per dx ditambah px kali y sama dengan qx merupakan PD linear order 1.
Nah, di sini dalam pemikiran Bernoulli dia memisalkan terlebih dahulu terdapat Y sama dengan U dikali V. Nah, apabila diturunkan terhadap X, maka dy per dx sama dengan U aksen V ditambah dengan U V aksen. Nah, selanjutnya persamaan ini, bentuk ini kita substitusi ke dalam bentuk persamaan diferensial linearnya, sehingga persamaan menjadi U aksen V ditambah U V aksen ditambah Px U V sama dengan Qx. Nah, kemudian kita kelompokkan yang memiliki V yang sama. Kebetulan di sini U aksen V dengan Px dikali U V memiliki V yang sama. Selanjutnya terdapat syarat untuk U aksen ditambah untuk syarat yang dalam kurung ini U aksen ditambah Px U, ya kita nyatakan itu sama dengan 0, sehingga ini dinyatakan sebagai homogen. Nah, apabila bentuk ini kita substitusi ke dalam persamaan, maka diperoleh V dikali 0 ditambah U V aksen sama dengan Px, sehingga dapat dituliskan U aksen V sama dengan Px. Nah, untuk syaratnya ini kita ubah dalam bentuk du per dx. Notasi aksennya kita ubah ke dalam bentuk du per dx. Samakan variabelnya sehingga diperoleh du per u sama dengan min px dx. Kemudian kedua ruas kita integralkan sehingga menghasilkan U sama dengan E kurang E berpangkat min integral Px dx. Kemudian nilai U ini kita substitusi ke dalam U V aksen sama dengan Vx. Yang dimana U aksen sama dengan Vx ini sama dengan dituliskan sebagai nilai U dikali dengan V aksen. V aksen sama dengan dV per dx sama dengan Qx. Kemudian kita pindah ruaskan bentuk E-nya ke ruas kanan, dx-nya juga. Kemudian kedua ruas kita integralkan sehingga diperoleh bentuk V-nya sama dengan integral Qx dikali E berpangkat integral Px dx ditambah plus D. Karena kita sudah menemukan bentuk U dan V-nya, maka U dan V kita substitusi ke dalam Y sama dengan seperti ini di bawah. Nah, berdasarkan dari dua metode yang kita dapatkan diperoleh bentuk Y yang sama, bentuk persamaan diferensial yang sama, walaupun dalam proses penurunannya itu berbeda sesuai dari pandangan masing-masing teorema dari Langrenz maupun Bernoulli. Nah, itulah tadi penjelasan terkait dengan jenis persamaan diferensial untuk orde 1. Nah, selanjutnya kita beralih ke bentuk persamaan diferensial untuk orde tingkat N, di mana untuk orde tingkat N ini kita menemukan bentuk persamaan diferensial linear yang dapat kita selesaikan dengan cara homogen dan non-homogen. Adapun bentuk umum dari persamaan diferensial untuk orde tingkat tinggi ini sedikit berbeda atau jauh berbeda dari orde 1 yang tadi, di mana bentuk dari PD orde tingkat tinggi ini seperti di atas. Bisa dilihat bahwa susunan dari PD orde tingkat tinggi ini layaknya seperti susunan polinomial, di mana setiap suku-sukunya itu mengandung turunan-turunan tertentu dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, biasanya pada bentuk seperti ini berarti kita ingin mencari, dalam penyelesaiannya kita akan mencari bentuk karakteristik dari penyelesaiannya. Sama halnya pada PD orde 1, apabila ruas kanannya ini bernilai 0, maka bentuk PD orde tingkat tingginya adalah PD homogen. Nah, apabila dia tidak sama dengan 0, maka dia merupakan PD non-homogen. Nah, adapun cara untuk mendapatkan solusinya itu berbeda untuk PD homogen dan PD non-homogen. Pada PD orde tingkat tinggi ini, kita akan menyelesaikannya dan menentukan persamaan karakteristiknya sehingga menghasilkan nilai akar-akar.
Nah, adapun dari persamaan karakteristik ini untuk menentukan akar-akarnya itu ada 3 jenis nilai akar-akar yang akan kita dapatkan. Yang pertama, apabila akar-akarnya real. Yang kedua, apabila menghasilkan nilai real yang berbeda, dan yang ketiga apabila dia menghasilkan akar-akar imajinar. Untuk akar real yang sama, kita menggunakan bentuk seperti ini. Kemudian untuk akar real yang berbeda menggunakan seperti ini, dan untuk akar real yang imajinar bentuk solusinya yaitu seperti ini. Nah, langkah-langkah untuk mendapatkan akar-akar dari persamaan diferensial yang akan menjadi solusi umum PD orde tingkat tinggi ini, yang pertama, bentuk dari turunan ini kita bawa ke dalam bentuk turunan yang berbeda. Misalkan dy per dx, maka kita tuliskan sebagai d besar, kemudian turunan kedua y terhadap x kuadrat, maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk d kuadrat seperti itu. Nah, setelah itu kita melakukan faktorisasi, atau kita bisa melakukan rumus ABC untuk menghasilkan, karena dia sudah berbentuk. Dari bentuk tersebut kita bisa melihat bahwa bentuknya sama persis dengan persamaan karakteristik. Nah, sehingga untuk menentukan nilai akar-akarnya kita bisa melakukan metode faktorisasi. Kemudian kita juga bisa melakukan rumus ABC, atau biasa disebut sebagai rumus kecap, atau kita bisa menggunakan metode persamaan karakteristik untuk menentukan akar-akarnya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa setiap akar-akar pasti memperoleh nilai yang berbeda tergantung dari jenisnya. Nah, berdasarkan jenisnya itu ada 3 yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada akar real yang sama, akar real yang berbeda, dan bentuk akar yang tidak real atau imajinar. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk persamaan diferensial orde tingkat tinggi yang non homogen. Untuk PD non homogen ini memiliki bentuk seperti ini, di mana y besar itu sama dengan y per yc ditambah dengan yp. Yc merupakan fungsi komplement atau fungsi yang dihasilkan dari menentukan nilai karakteristik, kemudian ditambah dengan fungsi partikular. Nah, untuk mencari fungsi partikular ini ada beberapa metode. Nah, 2 metodenya yaitu menggunakan metode inverse fungsi operator, kemudian kita menggunakan metode koefisien tak tentu atau koefisien konstanta tak tentu. Sesuai dengan jenis akar-akar yang dihasilkan, maka fungsi partikular yang digunakan juga berbeda. Nah, apabila akar-akar merupakan akar real yang sama, maka fungsi partikular yang digunakan adalah seperti ini. Kemudian apabila akar real yang berbeda, maka dia menggunakan fungsi partikular seperti ini. Sedangkan untuk metode koefisien tak tentu ini, dia menggolongkan beberapa tipe tergantung dengan bentuk non homogennya atau bentuk Qx-nya. Nah, misalkan untuk Qx-nya merupakan bentuk polinomial, maka dia menggunakan y-nya seperti ini. Kemudian apabila dia merupakan bentuk eksponensial, maka y yang digunakan adalah seperti ini. Kemudian apabila dia menggunakan bentuk trigonometri, maka dia bisa menggunakan y-nya sama dengan seperti ini. Karena ini merupakan metode koefisien tak tentu, maka untuk mencari solusi pada PD orde tingkat tinggi ini, kita akan memanfaatkan yang namanya koefisien dari setiap suku-suku dari persamaan diferensial yang membentuk polinom.
Nah, setiap suku itu memuat koefisien, sehingga koefisien yang digunakan ini yang akan digunakan kemudian diproses sehingga membentuk solusi persamaan diferensial order tingkat tinggi non homogen. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep persamaan diferensial dan klasifikasi persamaan diferensial berdasarkan tipe, orde, beserta notasinya. Sekian dari penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.